Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Suprilianti dengan NIM 210611100024 dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 2021 Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan pendidikan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pendidikan yang diampu oleh Bapak Ahmad Sudi Pratikno, SPD MPD. Baiklah, yuk simak video berikut ini. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan suatu usaha mendewasakan dan memandirikan manusia melalui suatu kegiatan yang terencana dan disadari serta diimplementasikan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran yang melibatkan antara siswa dan guru. Pendidikan sendiri akan selalu diarahkan pada fungsi dan tujuan yang membawa sebuah manfaat. Fungsi pendidikan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan yaitu pada pasal 3 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Dari fungsi yang diuraikan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan nasional Indonesia lebih mengedepankan akan pembangunan sikap, karakter, dan transformasi nilai-nilai filosofis negara Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta mampu bersaing di kancah internasional. Dari kajian antropologi dan sosiologi ada 3 fungsi pendidikan, antara lain 1. Mengembangkan wawasan subjek didik mengenai dirinya dan alam sekitarnya, sehingga dengannya akan timbul kemampuan membaca atau analisis, akan mengembangkan kreativitas dan produktivitas. Yang kedua, melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan kehidupannya, sehingga keberadaannya baik secara individual maupun sosial lebih bermakna. Yang ketiga, membuka pintu ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan hidup bagi individu dan sosial. Tujuan pendidikan. Tujuan merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan. Dalam mencapai suksesnya pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga prosesnya tidak sia-sia. Berikut beberapa penjelasan tujuan pendidikan. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum disebut juga tujuan sempurna, tujuan akhir, atau tujuan bulat. Tujuan umum merupakan tujuan di dalam pendidikan yang seharusnya menjadi tujuan orang tua atau pendidik. Tujuan umum biasanya dirumuskan dalam bentuk perilaku yang ideal sesuai dengan pandangan hidup dan filsafat suatu bangsa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan yang ingin dicapai oleh setiap instansi pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini merupakan kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka dapat menyelesaikan pendidikan di suatu lembaga pendidikan tertentu. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan memiliki tujuan institusional sendiri. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional sehingga kumulasi dari setiap tujuan kurikuler ini akan menggambarkan tujuan institusional. Artinya, semua tujuan kurikuler yang ada pada suatu lembaga akan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional yang bersangkutan. Contohnya, matematika, IPA, IPS, dan lain-lain.
Tujuan ini dapat dilihat dari garis-garis besar program pembelajaran. Yang keempat, tujuan instruksional. Tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Tujuan instruksional ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan instruksional umum, merupakan tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang spesifik. Contoh, setelah melakukan pelajaran, siswa diharapkan dapat memahami perkalian dengan benar. Kata kerja memahami merupakan kata kerja yang bersifat umum karena pemahaman perkalian dapat ditafsirkan berbeda. Tujuan instruksional khusus merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum. Tujuan ini merumuskan oleh guru dengan maksud agar tujuan instruksional umum tersebut dapat lebih dispesifikasikan. Contohnya, siswa akan membuktikan dengan mendapatkan nilai ujian sempurna pada materi perkalian.